Halo siswa-siswi terkasih, selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang KD 3.2, di mana KD 3.2 ini berisikan ada dua materi. Ya, materi yang pertama berkaitan dengan Raja Daud. Nah, sedangkan materi yang keduanya itu berkaitan dengan Raja Salomo. Tujuan dalam pembelajaran materi ini, kita akan melihat bahwa karya keselamatan Allah itu diberikan kepada umatnya melalui bangsa Israel lewat tangan kebijakan, kebajikan dari dua orang raja ini. Ya, dua orang raja ini, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Kita juga mau melihat janji Allah kepada Raja Daud ini apa saja. Nah, kita akan membahasnya dalam kedua materi ini. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik. Dalam pembelajaran ini, media yang saya gunakan komputer, kemudian buku, kemudian tambahan-tambahan dari pengetahuan-pengetahuan umum yang lainnya. Mari kita mulai. Kita simak dulu peran seorang pemimpin. Kita ini semua adalah seorang pemimpin. Nah, entah itu pemimpin dalam sebuah organisasi, pemimpin dalam sebuah kelompok, atau pemimpin dalam diri sendiri. Kita adalah pemimpin, memimpin diri kita sendiri. Namun jangan sampai kita salah mengartikan bahwa pemimpin itu harus merintah, pemimpin itu harus dilayani. Dalam pembelajaran ini khusus, pemimpin ya diartikan sebagai penuntun. Ya, penuntun artinya pemimpin ini menuntun teman-temannya, anggota organisasinya untuk menuju ke sebuah tujuan organisasi tersebut atau menuju ke suatu hal yang baik. Kemudian pemimpin ini adalah seorang pembimbing. Dia membimbing teman-temannya, partnernya. Ya, partnernya, pemimpin ini ya, seorang pemimpin mampu membimbing teman-temannya, anggota organisasinya, sehingga mereka berjalan bersama-sama. Ada yang tidak baik, ada yang tidak mampu, pemimpin ini membimbing. Nah, itu. Kemudian pemimpin ini adalah pengiring, mengiringi anggotanya untuk melewati sebuah tugas. Tidak dibiarkan sendiri. Ya, tidak dibiarkan sendiri. Ya. Kemudian satu hal, pemimpin ini adalah seorang pelayan. Yesus sendiri mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah pelayan. Dan dia sendiri juga mencontohkan bahwa pemimpin itu hendaknya melayani. Nah, di sini cocok. Pemimpin itu adalah seorang pelayan. Kriteria pemimpin yang baik itu sangat banyak sekali. Nah, di sini saya menampilkan ciri-ciri menjadi pemimpin yang baik dalam sikap dan tindakannya. Ya, sikapnya diantaranya baik kepada semua orang, ramah pada semua orang, bertanggung jawab, mau berbagi, tidak egois, jujur, rendah hati, dan menghormati semua orang. Sedangkan tindakan-tindakannya ini mau menolong tanpa diminta, adil pada semua orang, kemudian mau memperbaharui diri, ya, terbuka kepada perkembangan zaman. Ini ciri pemimpin yang baik. Nah, kemudian gambaran Allah
Allah ini adalah pemimpin umat manusia. Namun gambaran Allah sebagai pemimpin ini juga nampak dalam diri orang tua kita, papa dan mama kita. Orang tua kita ini memimpin, membimbing, menuntun kita, memberikan hal-hal baik, menanamkan sikap-sikap yang baik kepada kita. Ini adalah gambaran Allah yang menjadi pemimpin kita sebagai anak-anaknya. Itu Allah juga digambarkan sebagai pendukung semua usaha kita dan mampu melindungi kita. Terlebih, gambaran Allah ini adalah sebagai seorang pemimpin. Kita menyerahkan diri kita dalam pimpinan Allah. Ya. Nah, jadi sebagai seorang pribadi yang baik, tentu kita menyerahkan seluruh hidup kita agar Allah yang memimpin kita. Kita tidak mau berjalan sendirian tanpa pimpinan Allah. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita kemudian menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan dalam rencana-rencana Tuhan untuk memimpin seluruh hidup kita. Nah, kemudian dalam perjanjian lama, Allah sebagai pemimpin umat manusia pada masa perjanjian lama ini memberikan rasa aman kepada bangsa yang terpilih, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketika bangsa Israel sedang dalam masa perbudakan di tanah Mesir, mereka mengalami hal-hal yang sangat merugikan kehidupan mereka. Mereka ditindas hingga sampai mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengutus Musa. Ya, Musa Tuhan utus untuk membebaskan, membawa bangsa Israel ini kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu di tanah Kanaan. Nah, ingat, leluhur atau nenek moyang bangsa Israel itu ada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Karena sebelum mereka menuju tanah Mesir, pada waktu itu di keturunan Yakub, mereka di tanah Kanaan ini mengalami situasi kekeringan, di mana-mana kelaparan. Nah, mereka kemudian dalam suatu peristiwa, yaitu Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual oleh orang yang menemukan Yusuf ini, dibawa ke Mesir. Nah, di situ terjadi kisah panjang, kemudian berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, tinggal di Mesir. Karena pergantian pemimpin di tanah Mesir ini, kemudian bangsa Israel yang awalnya ini diperbolehkan tinggal di Mesir, kemudian mereka pada waktu itu dianggap sebagai suatu ancaman, sehingga mereka diperbudak di situ, di Mesir, ya, diperbudak, kemudian harus bekerja. Mereka menderita. Tuhan melihat kesengsaraan bangsanya, kemudian Tuhan mengutus Musa, dan Musa membawa kembali mereka ke tanah leluhur mereka tadi, di tanah Kanaan, di mana mereka menyebut tanah Kanaan ini adalah tanah terjanji. Masuk pada inti pembahasan materi ini, ya. Raja Daud ini adalah sebetulnya seorang remaja, masih remaja. Pekerjaan sehari-hari dia adalah penggembala. Dia menggembalakan domba-dombanya. Nah, biasa seorang penggembala menggembalakan dombanya, membawa ke padang rumput, kemudian membawanya ke air, ke sungai, kemudian agar mereka minum. Sehari-hari yang Daud lakukan seperti itu. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel. Ketika itu, mereka sedang berperang melawan bangsa Filistin.
ya, berperang melawan bangsa Filistin. Di suatu kisah, bangsa Filistin yang dipimpin oleh Goliat, ya, yang dipimpin oleh Goliat ini memaksa bangsa Israel lewat pasukan bangsa Israel ini untuk menyerah. Mereka menyerang, mengalahkan bangsa Israel dan hampir kalah pada waktu itu. Goliat menghina bangsa Israel. Kebetulan Daud pada waktu itu mendengar cerita ini. Muncullah semangat Daud untuk membela bangsanya. Dia meminta izin kepada Raja Saul, ya, untuk pergi melawan Goliat ini. Tentu Raja Saul, reaksi awal yang diberikan oleh Raja Saul adalah menolak. Karena Daud ini, dia bukan tentara, dia bukan orang dewasa, dan dia tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Namun Daud berkeras hati. Mau tidak mau, Raja Saul kemudian mengizinkan. Senjata yang dibawa Daud adalah ketapel, dalam bahasa kitab suci namanya umban, ya, yang dia berikan peluru kerikil yang diambilnya dari sungai. Pergilah dia ke medan pertempuran di mana Goliat pada waktu itu sedang menantang tentara bangsa Israel. Daud pun tampil di situ. "Hei kamu Goliat, hei," kata Daud, "aku di sini lawanmu." Nah, kemudian dengan gagah perkasanya Goliat kemudian melecehkan Daud. Kamu siapa? Kamu siapa? Beraninya kamu melawan saya?" Oh. Daud kemudian kembali. "Saya Daud, saya orang Israel. Saya akan melawan kamu karena Tuhan ada bersamaku." Dengan cepat Daud kemudian mengambil ketapelnya, kemudian mengisi dengan peluru. Dia putar, kemudian ketika sudah siap, puah, kena dahinya si Goliat. Dan Goliat pun saat itu roboh. Secepatnya Daud kemudian menuju Goliat, mengambil pedangnya, kemudian puah, memotong lehernya si Goliat dan kalah. Ini kisah Daud. Sejak saat itu Daud kemudian disukai oleh orang-orang Israel. Nah, kemudian lewat kisah-kisah berikutnya, Daud kemudian diangkat untuk menjadi raja kedua bangsa Israel, menggantikan Saul. Nah, menggantikan Saul. Di kisah lain, Raja Saul ini, sebetulnya dia tidak suka dengan Daud. Ya, dia tidak suka dengan Daud. Dia iri. Pada waktu itu Raja Saul mulai membelot dari Tuhan. Dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan bangsa Israel ini dengan mudahnya dikalahkan oleh bangsa Filistin pada waktu itu. Karena dia tidak setia kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyertai dia dan bangsa Israel. Dia menyembah berhala. Ya. Dia menyembah berhala. Karena pada waktu itu dia mengambil istri di luar dari bangsa Israel yang bangsanya masih menyembah berhala. Dia pun ikut menyembah berhala. Ini yang menyebabkan Daud tidak disertai oleh Tuhan. Ini yang menyebabkan juga Daud kemudian dipilih oleh Nabi Nathan untuk menggantikan Raja Saul. Nah, begitu. Berdasarkan kitab 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17, di situ jika dirangkum ada beberapa hal janji Allah kepada Daud. Yang pertama, Allah telah mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Israel, kemudian menempatkan Daud di atas tahta. Kemudian Daud akan diberikan keturunan yang besar. Keturunan Daud
akan diberkati. Salah satunya, anak kandung Daud akan mendirikan bait Allah. Nanti, yaitu Salomo. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah dan Allah sebagai bapanya. Dan kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Ini janji Allah kepada Daud berdasarkan kitab 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17 tadi. Demikian penjelasan pada materi ini ya. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya, yaitu Raja Salomo yang bijaksana. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap bersemangat.